to Octagon Task Squad. Hey para jutawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey para jutawan, salam merdeka untuk kita semua. Dalam vlog ke-6 ini, saya akan mengambil tema tentang sains dalam peribadatan. Tahu nggak, ibadah yang sering kita lakukan tiap hari itu apa? Ya, betul sekali. Ibadah yang sering kita lakukan yaitu sholat. Nah, penanda waktu sholat pada zaman sekarang yaitu speaker atau suara azan. Kalau dulu itu penanda waktu sholat itu bisa jadi dengan beduk. Dalam vlog kali ini saya akan mengambil tema tentang beduk atau alat penanda waktu sholat. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa sih beduk itu dan juga sejarahnya. Beduk itu berasal dari India dan juga Cina. Berdasarkan legenda Cheng Ho dari Cina, ketika Laksamana Cheng Ho datang ke Semarang, mereka itu disambut baik oleh Raja Jawa pada masa itu. Nah, kemudian ketika Cheng Ho itu hendak pergi dan memberikan hadiah kepada Raja Jawa ini itu hanya ingin mendengarkan suara beduk yang ada di masjid. Sejak itulah beduk menjadi bagian dari masjid, seperti di negara Cina, Jepang, dan juga Korea, yang memposisikan beduk itu ada di kuil-kuil sebagai alat komunikasi untuk ritual keagamaan. Di Indonesia, saat Orba berkuasa, beduk itu pernah dikeluarkan dari surau dan juga masjid karena mengandung unsur-unsur non-Islam, dan beduk itu digantikan oleh pengeras suara. Hal itu dilakukan oleh kaum Islam modernis. Namun warga NU melakukan perlawanan sehingga sampai sekarang itu dapat kita lihat beduk masih ada di masjid. Beduk itu terbuat dari kulit kambing, kulit sapi, kulit banteng, dan juga kulit kerbau. Nah, itu tadi sedikit sejarah tentang beduk. Sekarang kita akan mencoba melakukan pukulan terhadap beduk tersebut. Beduk itu digunakan untuk penanda waktu sholat tiba. Misalnya sholat duhur pada hari Jumat, kan ada Jumatan ya, itu bisa digunakan untuk penanda waktu sholat duhur pada Jumatan tersebut. Beduk itu banyak sekali manfaatnya ya, selain untuk pengganti speaker pada saat mati lampu tidak bisa adzan, dan juga penanda waktu sholat. Ternyata beduk itu bisa digunakan pada saat hari raya Idul Fitri. Misalnya ketika takbir keliling itu bisa menggunakan beduk tersebut. Nah, tahu nggak kalau kita melakukan pukulan terhadap beduk itu dalam IPA bisa dinamakan dengan sistem gerak. Kalau kita melakukan pukulan terhadap beduk itu melakukan gerakan apa? Gerakan menengadah atau menelungkup? Pastinya gerakan menelungkup ya. Kalau dalam IPA, gerakan menelungkup itu disebut dengan pronator. Dalam melakukan gerakan beduk ini, sendi yang bisa dipelajari dalam IPA yaitu sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Contohnya seperti siku. Kalau kita melakukan pukulan terhadap beduk, itu gerakan yang kita lakukan itu gerakan diluruskan atau dibengkokkan. Betul sekali, dibengkokkan ya, seperti ini, dibengkokkan. Nah, kalau dalam IPA, gerakan dibengkokkan itu disebut dengan gerakan fleksor. Nah, kalau dalam IPA ini itu otot
bisep itu berkontraksi dan otot trisep itu berrelaksasi. Tahu nggak kalau kita melakukan pukulan terhadap beduk ini itu kita menghasilkan energi bunyi. Nah, kalau kita bernyanyi itu kalau kita ini berbicara itu bunyi yang kita hasilkan yaitu suara. Nah, kalau kita melakukan pukulan terhadap beduk itu bunyi yang kita hasilkan yaitu getaran. Nah, di dalam beduk ini kalau kita pukul itu ada suara bunyinya. Suatu benda dikatakan berbunyi itu kalau ada yang pertama sumber bunyinya, yang kedua medium atau perantara, dan yang ketiga penerima bunyi. Yang pertama yaitu sumber bunyi. Nah, kalau saya ini berbicara itu sumbernya dari mana? Ya, kalau saya berbicara ini sumbernya dari saya sendiri, dari suara saya sendiri. Dan kalau kita melakukan pukulan terhadap beduk itu sumber bunyinya itu ya ada pada beduk itu sendiri, seperti itu. Yang kedua yaitu medium atau perantara. Nah, dalam beduk ini medium atau perantaranya yaitu melalui udara. Karena apa? Karena dalam beduk ini itu kalau kita bunyikan itu mediumnya itu ada di udara kemudian ditangkap oleh telinga kita, seperti itu. Yang ketiga yaitu penerima bunyi. Nah, penerima bunyi yang dihasilkan oleh beduk ini itu ada dalam pendengar. Nah, pendengar itu seperti telinga kita. Di dalam beduk ini itu ada suatu getaran yang menghasilkan suara atau bunyi yang cukup jelas. Nah, getaran ini akan berubah menjadi gelombang yang akan mengalir ke telinga kita. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan tentang beduk dengan kaitannya dalam sains. Oh iya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.